Shalom Bapak Ibu, puji syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk ke ruang saat teduh. Panggilan beribadah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang depan dan penuh harapan. Kita akan mengangkat pujian bersamamu.
kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari kami. Pagi ini kami datang kepadamu untuk memuji dan siap mendengar firman-Mu. Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita akan masuk ke ruang firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Pelangi Kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami belajar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah, di mana kita ibadah secara online karena situasi dan kondisi belum mengizinkan kita untuk ibadah di dalam gereja. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan Gereja KM Injil Pilamah Kota Pesona dapat ibadah bersama keluarga di rumah secara online.
Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya membacakannya dan Bapak Ibu Saudara mendengarkannya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang datang masa yang sukar. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saat ini kita telah menghadapi masa yang sukar. Maka dikatakan di dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang dan tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, menuruti hawa nafsu daripada perintah Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatan Tuhan atau menjauhi firman Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan ujian untuk masalah keluarga, masalah ekonomi, dan juga masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan sakit penyakit. Kita tahu pada hari ini kita telah menghadapi suatu masalah yang kita kenal dengan virus corona. Kalau dulu kita menghadapi masalah itu hanya sebagian pulau atau sebagian negara, tetapi virus corona ini berdampak hampir seluruh dunia sedang menghadapi virus corona ini, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan, ketahuilah bahwa datang masa-masa yang sukar. Dan hari ini kita telah melihat masa yang sukar itu sudah datang. Tuhan mengizinkan ujian atau masalah melalui masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit. Tetapi Tuhan juga memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Untuk itu marilah kita belajar bagaimana menyikapi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana sikap kita menghadapi masa yang sukar ini? Yang pertama, kita harus hadapi dengan masalah dengan sabar dan juga doa. Ketika masalah datang kepada kita, yang pertama kita harus hadapi masalah itu dengan sabar dan doa. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang harus kita lakukan. Karena juga dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopangnya. Jadi mari kita belajar bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Karena firman Tuhan ini menjamin kita akan lepas dari masalah dan persoalan. Janji Tuhan berlaku untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi, dan percaya kita akan dapat melewatinya. Sampai hari ini kita semua sering menghadapi masalah, tapi kita juga sering mendapat jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah utang piutang, tapi kita tahu pada hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kita. Maka dikatakan banyak persoalan Tuhan sudah selesaikan dengan baik. Kalau kita hitung-hitung berapa masalah yang sudah kita lewati, berapa pergumulan doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi hari ini ada masalah yang luar biasa, yaitu masalah COVID Corona. Dan kita tidak tahu masalah ini kapan akan berakhir. Tetapi janji Tuhan, hadapi masalah dengan sabar dan doa. Saya percaya, ketika kita menghadapi masalah, sabar dan doa, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Alkitab menjelaskan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana orang Mesir mengejar orang-orang Ibrani yang keluar dari tanah Mesir ini. Sampailah mereka kepada Laut Merah.
Dan bangsa Israel bersungut-sungut bagaimana untuk melewati Laut Merah. Dan Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, Musa ambil tongkat dan pukul air itu, maka air itu terbelah. Bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Bahwa setiap pergumulan itu ada jawabannya. Bahwa setiap doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Demikian juga setelah berjalan dalam beberapa hari kemudian, mereka memerlukan air. Mereka kehabisan air sampailah mereka di Mara. Dan mereka menemukan sumur di sana. Tetapi sumur itu mengeluarkan air yang pahit. Dan mereka bersungut-sungut kembali. Dan Musa berdoa, Tuhan berbicara kepada Musa, apa yang ada di depanmu? Kayu, lemparkan ke dalam kolam itu. Maka kolam itu menjadi bersih dan manis. Betul apa yang terjadi. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, hadapi masalah dengan doa dan sabar. Tidak ada yang banyak kita lakukan, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesakan, dan bertekun dalam doa. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar ini? Yang kedua, kita harus hidup berkenan kepada Allah. Karena dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Kita semua ini sudah ada di matanya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam negara kita. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apa artinya? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap masalah pergumulan yang dihadapi orang percaya itu. Janji Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Semua orang pernah menghadapi masalah. Janji Tuhan tidak sampai tergeletak, sudah kita alami. Hari ini kita ada hidup. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu hal karena Tuhan menolong, karena Tuhan memberkati, sehingga kita ada sampai saat ini. Karena apa? Tuhan membela dan mengangkat kita dalam setiap masalah, memberikan jalan keluar sehingga kita mampu dan memperoleh kemenangan. Alkitab menjelaskan, ketika Raja Yosafat diserang oleh orang-orang Moab, demikian juga dengan musuh-musuh yang lain, karena dikatakan Bani Amon dan Bani Moab akan menyerang orang-orang Yehuda. Raja Yosafat ketakutan dan dia memanggil seluruh orang-orang yang ada di istana dan semua rakyat Yehuda untuk berdoa. Dan dia katakan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi langsar yang besar ini akan menyerang kami. Tetapi kami berdoa, mata kami tertuju kepada Tuhan. Dia kumpulkan istana, dia kumpulkan rakyat Yehuda, berdoa sepanjang hari dan menyerahkan pergumulan kepada tangan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Bani Moab dan Bani Moab berperang. Sehingga ketika waktunya orang Yehuda datang ke tempat pegunungan Seir, semua sudah banyak mayat yang bergelimpangan karena mereka saling membunuh, dan akhirnya Yehuda menerima kemenangan tanpa berperang. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi masa sukar, hiduplah berkenan kepada Allah, menyerahkan pergumulan, menyerahkan persoalan. Tadinya kita sendiri, kita berdoa dengan istri, kita berdoa dengan anak, karena firman Tuhan katakan 2-3 orang kau berkumpul aku ada. Berarti ada suami, ada istri, dan ada anak. Demikian juga ada keluarga yang lain. Kita tunduk kepala, berbicara kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan jam doa-doa kita kepada Tuhan. Mungkin dulu kita berdoa 15 menit sekarang ditambahlah menjadi 15 atau 20, 30 menit. Mungkin jam-jam doanya juga ditambah. Saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu sekarang ini saya juga mengalami sering lemah tubuh. Saya tingkatkan jam doa saya. Hari-hari ini saya sering berdoa tengah malam. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berkati seluruh jemaat, Tuhan berkati seluruh keluarga. Karena memang betul dalam 1-2 bulan terakhir ini banyak keluarga saya yang dipanggil oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi kita harus
harus sabar dan berdoa. Yang kedua, kita hidup berkenan kepada Tuhan karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, dan dikatakan Tuhan pasti membela dan mengangkat kita dalam setiap masalah dan memberikan jalan keluar, maka kita ada sampai hari ini. Hal yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi masa yang sukar? Hal yang ketiga, tinggalkan sifat, perkataan, perbuatan yang salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita kadang-kadang sering tahu bahwa kita salah. Kita tahu bahwa kita tidak baik, tapi kita tidak mau berubah. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, sifat, kebiasaan, perkataan, perbuatan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan harus ditinggalkan. Kita belajar mengarahkan hati kita ke depan kepada kebenaran. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, dan dia katakan kesaksian hidupnya. Dia berkata, ketika aku kanak-kanak, dia katakan, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pernyataan Rasul Paulus ini menjelaskan ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kita masih kecil seperti anak-anak. Terus kita merangkak, terus kita berjalan, terus kita berdiri, terus kita berlari. Itu disebut dengan pelayanan. Tetapi banyak di antara kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sudah lama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih seperti kanak-kanak. Masih berkata-kata seperti kanak-kanak, masih suka baper, masih suka ngambek, masih suka menyimpar akal kepahitan, mudah tersinggung. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, mari tinggalkan perkataan-perkataan yang baik, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak baik. Kita arahkan hati kita ke depan, mari kita belajar menjadi manusia dewasa rohani. Manusia dewasa rohani itu siap menerima kekurangan. Manusia dewasa rohani itu siap diajar dan siap dinasihati, dan dia rendah hati. Ini yang diinginkan oleh kita, Tuhan, supaya kita memiliki kasih. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itulah kasih. Demikian juga kita harus tinggalkan sifat perkataan dan perbuatan, karena dikatakan iblis bersembunyi di balik sifat kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik dan menyenangkan, tetapi ujungnya menuju maut. Iblis selalu menawarkan hal yang indah-indah supaya kita terpesona. Ketika kita terpesona, kita diseret dan dibawa kepada satu yang aneh-aneh, artinya kita sebut dengan alam maut. Maka firman Tuhan menjelaskan di dalam Amsal 12:14 itu, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi mari kita belajar, iblis bersembunyi di balik kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik dan yang menyenangkan, tetapi ujungnya menuju maut. Kita tahu salah, tetapi kita lakukan. Kita tahu nggak benar, tetapi kita ulang-ulang. Iblis memberikan tawaran yang indah, tetapi kita harus berkata, katakan iya jika tidak, katakan tidak jika tidak. Lebih daripada itu berasal dari iblis. Mari kita belajar, di mana dikatakan kita harus berjaga-jaga. Musuh mau merebut iman dan kedamaian dan menghancurkan keluarga kita. Karena sekarang iblis itu berusaha masuk ke dalam kantong-kantong orang percaya. Iblis itu masuk kepada tim-tim penginjilan. Iblis itu masuk kepada tim-tim pelayanan. Jadi kalau hari ini di dalam pelayanan ada terjadi masalah antara A dengan B, itu biasa. Karena itu pekerjaan iblis. Dia akan merusak tim itu supaya tim itu kocar-kacir, sehingga pelayanan itu tidak berkenan, sehingga pelayanan itu tidak baik, sehingga jemaat itu melihatnya tidak ada sempurna. Inilah pekerjaan iblis. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan kita harus berjaga-jaga. Musuh mau merebut iman, kedamaian, dan menghancurkan keluarga dan pelayanan kita. Iblis itu datangnya sekarang menyerupai yang aneh, yang indah-indah. Kalau dulu iblis datang menyerupai yang aneh-aneh, yang gelap-gelap, yang serem-serem. Iblis sekarang mengambil rupa yang baik. Dia bersembunyi, sehingga pelayanan-pelayanan pada gereja sekarang ini mulai sedikit demi sedikit mulai melemah. Karena apa?
Tuhan menggoncangkan persekutuan-persekutuan yang ada. Jadi kalau hari di dalam gereja, dalam pelayanan terjadi miskomunikasi itu biasa. Tetapi yang dewasa rohani menjadi contoh. Dewasa rohani menjadi berkat. Dewasa rohani menerima kekurangan yang belum dewasa rohani. Jadi mari kita belajar. Supaya tinggalkan sifat kanak-kanak kita, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang salah itu. Karena memang itu akan terjadi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita di mana kita ada. Hal yang keempat, ada berkat di balik masalah. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin dewasa rohani. Mengapa Tuhan izinkan masalah? Supaya kita tahu bahwa masalah itu harus diselesaikan. Ketika kita menyelesaikan masalah itu berarti kita sudah naik kelas. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau hari ini kita menerima pengajaran dari Tuhan, itu berarti ada maksud baik Tuhan, karena dia katakan barang siapa yang ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau hari ini kita ditegur oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut. Tuhan terima kasih dan bertobat. Kita sering menghadapi masalah, tapi kita menyalahkan orang lain. Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, di mana dikatakan Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin dewasa rohani. Di mana dikatakan Tuhan mendidik orang percaya melalui masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Masalah akan melatih kita dalam berbagai pergumulan sehingga kita semakin dewasa rohani. Jadi kalau kita sering menghadapi masalah, kita melewatinya. Ketika ada masalah berikutnya, kita sudah tahu jalan keluarnya. Artinya misalnya kita tadi pelajaran SD, kita sudah lulus, kita masuk pelajaran SMP, kita lulus masuk pelajaran SMA. Kekristenan itu, iman itu seperti itu, terus bertumbuh. Ketika kita sudah SMA, ada pelajaran SMP, pasti kita cepat untuk mengatasinya. Ada pelajaran SD, kita cepat untuk mengatasinya. Tetapi semakin tinggi, kita semakin siap kita melayani, pelajaran kita juga semakin tinggi. Saya melayani dalam beberapa waktu yang lalu kepada seorang. Semakin tinggi iman kita, semakin kuat juga iblis menyerang kita. Semakin dekat kita melayani Tuhan, juga semakin dekat juga iblis untuk menggoyahkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Maka hari ini kita ada di dalam pelayanan ini karena Tuhan. Kalau kekuatan kita, kemampuan kita tidak dapat melakukan ini. Tetapi karena Tuhan telah menuntun kita dan memberkati kita, memegang kita dengan tangan kanannya sehingga kita mampu melayani di tempat ini. Maka dikatakan Tuhan mendidik orang percaya melalui masalah. Jadi bersyukurlah kalau ada masalah. Saya bersyukur. Ya, dalam beberapa waktu ini saya mengalami kurang sehat. Saya berobat. Dokter bilang diagnosanya A, B, C. Saya bilang terima kasih Tuhan. Yang pertama saya dapatkan, saya harus kurangin makan lemak. Yang kedua saya dapatkan, saya tidurnya jangan terlalu malam. Yang ketiga saya dapatkan kurangi menonton TV ataupun laptop sinar. Jadi artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita pasti akan tahu masalah itu dari mana, dan kita belajar untuk menghindari masalah itu. Tuhan mendidik orang percaya melalui masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Masalah melatih kita dalam berbagai pergumulan sehingga kita semakin dewasa rohani. Kalau kita sudah semakin dewasa rohani, itu pelajarannya sudah kita lewati. Pergumulannya sudah kita lewati dan kita sudah menang. Orang menang itu yang disebut dengan dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu pasti mau berkorban. Orang dewasa itu pasti mau melayani. Orang dewasa itu pasti melakukan sesuatu yang baik karena dia tidak bahagia melakukan hal yang tidak baik. Maka selalu yang dikasih Tuhan itu, mari saudara-saudaraku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang dewasa rohani telah melewati itu bersama dengan Tuhan. Jadi yang terakhir, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Saudara-saudaraku, anggaplah bagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita sudah melewati pergumulan-pergumulan yang tadi, pengajaran-pengajaran Tuhan tadi dikatakan di sini apa? Kamu sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kalau kita berkorban untuk pelayanan, baik waktu kita, tenaga kita, harta kita, janji Tuhan, kamu tidak akan kekurangan. Kamu akan utuh. Dan tidak mengalami sesuatu yang kurang baik. Karena dikatakan pencobaan itu sebagai ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau orang yang tekun itu berarti taat. Taat di waktu susah, di waktu sukar, di waktu senang. Dia biasa-biasa saja. Tetapi kita sering hal-hal yang membuat kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita katakan masalahku luar biasa. Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, apabila kita menerima masalah ataupun menerima pergumulan, ada berkat di balik masalah, dan kita katakan Allahku luar biasa. Seberapa banyak kita sering mengatakan masalahku luar biasa daripada Allahku luar biasa. Orang yang banyak bergumul pasti dia katakan masalahku luar biasa. Bapak nggak tahu masalah saya, Bapak nggak tahu pergumulan saya, Bapak nggak tahu apa yang terjadi dalam keluarga saya. Saya dalam pelayanan pernah menerima jawaban seperti itu. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi ada berkat di balik masalah. Yang terakhir, kesimpulan, bagaimana sikap kita menghadapi masa sukar? Yang pertama, hadapi masalah dengan sabar dan doa. Gak ada cara lain lagi, kita gak bisa menghindar dari masalah. Hadapi. Sekarang masalah seperti ini, terima kasih Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Berikan saya kesehatan untuk menghadapi penyakit ini. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Yang kedua, hidup berkenan kepada Allah. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mulai belajar melakukan firman Tuhan seperti tema gereja besar kita ini. Tema kita adalah senyum, sapa, simpati. Mulai dari 2021 ini, saya akan tambahkan bahwa gereja ini sudah berbuah. Gereja itu harus berempati. Jemaat itu harus berempati. Senyum, sapa, simpati itu adalah dasar. Tetapi buahnya adalah empati. Jadi mari semua jemaat, mari kita berempati. Bawa satu jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar hidup berkenan kepada Allah. Yang ketiga dikatakan tinggalkan sifat perkataan perbuatan yang tidak baik. Artinya apa? Kalau kita tahu itu nggak baik, jauhi. Kalau kita tahu itu nggak sehat, ya jangan dekatin. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan dibuat lagi. Jadi tinggalkan. Kita mengalami yang salah bisa. Kita mengalami hal yang kurang baik bisa. Tetapi ketika kita mengetahui itu tidak baik, katakan iya jika iya, tidak jika tidak, maka itulah kebenaran. Yang keempat, ada berkat di balik masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak mau dibutangin. Apa yang kita tabur pasti akan dituai. Janjinya akan dilipat gandakan. Saya sudah merasakan itu, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya merasa apa yang saya tabur, Tuhan selalu memberikan hasil yang baik. Tuhan memberikan buah yang baik. Maka saya selalu rindu untuk menanam lebih banyak lagi, untuk menabur lebih banyak lagi, supaya berkat Tuhan juga mengalir atas hidup kami. Tetapi saya percaya Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Sering saya sampaikan di tempat ini, Gereja Pila Mahkota ini adalah salah satu gereja yang diberkati oleh Tuhan. Di masa pandemi ini, mereka masih tetap memberi seperti jemaat Philadelphia. Saya berdoa supaya seluruh jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Yang sudah bekerja semakin eksis, yang belum bekerja supaya mendapat pekerjaan, yang masih sekolah supaya mereka sekolah dengan baik. Demikian juga orang tua yang saat ini masih bekerja di rumah juga Tuhan tolong, supaya rumah tangga gereja di tempat ini dipimpin dan disertai oleh Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain.
yaitu hadapi masalah dengan sabar dan doa, dan juga hidup berkenan kepada Allah. Tinggalkan sifat perkataan perbuatan yang tidak baik. Ada berkat di balik masalah yang kita hadapi. Sabar, berkat itu sedang dalam perjalanan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memimpin menyertai ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun dan menyegarkan jiwa kami, supaya kami siap menghadapi masa sukar ini Bapa. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami, supaya kami menghadapi masalah dengan sabar dan doa. Demikian juga kami hidup berkenan kepada Allah. Dan juga kami harus tinggalkan sifat perkataan perbuatan yang tidak baik. Karena ada berkat di balik masalah, di balik pergumulan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan, Roh Kudus tolong kami, supaya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami, secara khusus untuk jemaat di tempat ini pada situasi kondisi yang sekarang ini Bapa. Kami sedang menghadapi masa sukar, tolong firman-Mu ini Bapa teguhkan di dalam hati kami semua, supaya jemaat Tuhan di tempat ini diberkati, secara khusus kaum Bapa di tempat ini Bapa Tuhan tolong, menjadi imam di tengah keluarga, juga melayani keluarga dengan baik. Demikian juga istri menjadi ibu yang bijaksana, menjadi bendahara yang baik di dalam rumah tangga. Dan anak-anak kami dari kecil sampai besar Tuhan tolong, supaya mereka juga melakukan hal-hal yang baik tentang pelajaran dan tugas-tugas sekolah dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan rumah tangga jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang berkat informasi, sehingga mereka boleh bekerja tepat pada waktunya sesuai dengan keahlian mereka. Demikian juga yang sudah bekerja, supaya semakin eksis di dalam pekerjaannya. Karena janji Tuhan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami percaya anak-anak Tuhan akan mendapat jabatan yang baik, pekerjaan yang baik, karena Engkau yang menempatkan mereka di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-Mu di Villa Mahkota ini. Gereja ini sudah berdiri sekian lama Bapa, Tuhan tolong. Melalui gereja ini Tuhan berkati seluruh jemaat, seluruh BPJ, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Biarlah kami boleh menjadi alat, menjadi berkat suku untuk mempermuliakan Tuhan, secara khusus di Villa Mahkota dan Bojongkulur dan sekitarnya Bapa. Terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri TNI Polri, demikian juga anggota DPR, MPR, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan tolong Bapak, supaya pemimpin bangsa ini melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk aparat yang terkait dalam penanganan virus corona. Tuhan tolong instansi-instansi yang terkait boleh bergerak bersama, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga penanganan vaksinasi dan juga virus corona ini boleh selesai, dan tepat pada waktunya kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hari esok, di mana pemilihan RW di Villa Mahkota. Tuhan tolong Bapa, supaya yang terpilih ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan visi misi mereka yang dijelaskan Bapa. Terima kasih. Kami serahkan besok ke dalam tangan Tuhan, supaya RW yang terpilih itu adalah orang-orang yang sanggup melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Gereja Kemah Injil Indonesia, pusat, wilayah, daerah, sampai gereja lokal Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk para pendeta-pendeta yang sekarang ini sedang mengerjakan soal ujian. Tuhan tolong, yang akan dikumpulkan hari Kamis nanti Tuhan berkati, dan akan diadakan ujian kependetaan. Tuhan berkati, akan diuji 7 pendeta Bapak. Tuhan tolong, supaya mereka semua boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, dan juga mereka melayani ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan. Demikian juga kami semua tim ibadah Bapak. Tuhan tolong, kiranya Tuhan berkati tim ibadah ini supaya boleh kompak, karena Tuhan telah memberikan talenta kepada mereka. Tuhan berkati talenta-talenta yang ada ini supaya kompak, saling menerima kekurangan satu yang lain, sehingga pelayanan tim ibadah di tempat ini semakin hari semakin mantap, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang telah menaikkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati, dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Roh Kudus dan kasih Allah menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.